Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan nikmat sehingga bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Salat subuh berjamaah, kita iktikaf sambil menunggu waktu syuruk, sambil belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya di sini diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tak terasa kita sudah di tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya sekitar 18 hari lagi atau 17 hari lagi kita lebaran. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya, sudahkah kita maksimal selama 11 hari ini? Mari kita ingatkan diri kita bahwa bulan ini memang bulan yang sangat luar biasa. Amalan dilipat gandakan, maka jangan sampai kita sia-siakan. Kurangi waktu untuk berleha-leha, kurangi waktu santainya, lebih banyak ibadahnya di bulan ini hendaknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya pagi ini pembahasan kita adalah tentang jinayat. Jinayat itu bahasa Arabnya perdata. Tapi apakah kita mau bahas tentang jinayat atau yang berkaitan dengan hal yang mungkin perlu kita bicarakan pagi ini, umpamanya seperti zakat atau yang semisalnya? Mau jinayat atau zakat? Saya mau ikut aja. Mau jinayat apa zakat? Kalau zakat itu kita udah pernah bahas, tapi sekarang momennya zakat aja. Kebetulan ada Ketua UPZ Pondok Aren hadir bersama kita pada pagi hari ini, Ustadz Irwan. Beliau adalah Ketua UPZ Kecamatan Pondok Aren, unit pengumpul zakat resmi dari pemerintah. Jadi beliau amil zakat resmi, ada ijazahnya Pak, ada sertifikatnya. Nanti kita bahas sedikit banyaknya. Baik, kalau kita bahas zakat, zakat ini sebenarnya kalau secara bahasa itu jelas Pak, dia berasal dari kata zakat, bersih. Jadi poin daripada zakat itu adalah membersihkan, membersihkan harta. Jadi zakat itu poinnya adalah membersihkan harta. Jadi
salah satu tujuan dari zakat itu dikeluarkan adalah untuk membersihkan harta kita. Karena memang di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi Allah kasih kita harta itu bukan untuk kita semuanya, bukan. Tapi ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita di dalam zakat tersebut. Itulah kenapa Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalikum haqqun, di dalam harta kalian ada hak orang lain. Haqqun lis-sa'ilina wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta dan untuk orang-orang yang perlu disantuni. Jadi dalam harta kita itu ada hak dua orang. Pertama, hak orang yang meminta. Yang kedua, hak orang yang perlu disantuni. Makanya ada istilah, kalau ada orang meminta, jangan pernah menolak. Yang diminta cuma 1.000, 2.000, jangan pernah ditolak. Kasih aja. Apa susahnya ngasih 1.000, 2.000? Apa susahnya mengasih 1.000, 2.000? Kadang-kadang dari 1.000, 2.000 itulah terdapatnya keberkahan. Karena yang dicari di dunia ini bukan banyak harta, Pak, tapi yang kita cari itu adalah berkahnya. Dulu Nabi Ayub alaihissalam itu Allah kasih harta yang berlimpah. Sampai-sampai, Pak, Allah kirimkan lalat kepada Nabi Ayub itu. Lalatnya terbuat dari emas. Coba ya, terbang lalat emas, nempel di bajunya Nabi Ayub. Dikibas-kibaskan oleh Nabi Ayub sampai jatuh itu lalat. Apa kata Allah kepada Nabi Ayub? Hai Ayub, enggak mau kau aku kasih lalat emas itu? Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, aku enggak butuh harta ya Allah, kalau enggak ada keberkahan di dalamnya. Nah, itu perkataan Nabi Ayub. Jadi harta yang kita butuhkan itu adalah harta yang berkah. Nah, salah satu cara mendapatkan harta yang berkah itu adalah dengan dikeluarkannya zakatnya. Zakat itu hukumnya justru dalam agama kita adalah sesuatu yang wajib. Kalau tidak dikeluarkan maka berdosa. Dia rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Dia rukun Islam. Jadi kalau tidak dikeluarkan maka tidak sempurna Islam kita, dan termasuk salah satu dosa besar. Makanya dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu siapa yang tidak mau bayar zakat diperangi sama beliau. Saking pentingnya zakat ini untuk ekonomi umat, untuk bagaimana ada kesetaraan, supaya yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Jadi zakat ini ia merupakan ibadah dalam agama kita. Kemudian zakat ini selain berasal dari kata zakah, ya, membersihkan, dia juga berasal dari kata namyu, menumbuhkan. Jadi kalau ada orang mengumpulkan zakat, maka hartanya semakin bertambah, semakin tumbuh. Ada juga yang mengatakan namyu itu berkembang.
Jadi semakin kita mengeluarkan zakat, semakin kita mengeluarkan harta kita, maka insya Allah harta kita semakin berkembang. Tidak ada orang miskin karena berzakat. Tidak ada orang miskin karena memberi orang lain. Belum pernah dalam sejarahnya. Belum pernah dalam sejarahnya orang miskin karena memberi. Belum pernah. Maka harta ini akan yang kita keluarkan justru akan membuat harta kita semakin berkembang, semakin bertambah. Itu juga sebagian ulama mengatakan zakat itu berasal dari kata namyu, tumbuh. Maka poinnya adalah harta yang wajib dikeluarkan itu adalah harta yang berkembang. Kalau harta yang tidak berkembang, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dalil-dalil tentang zakat ini banyak, ya kan, di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, ya. Lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat. Waj'alni mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Ya. Banyak sekali firman Allah yang berkaitan dengan zakat di dalam Al-Quran. Nah, lalu poin yang ingin kita pelajari, zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, zakat harta. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan, ya, kalau sampai ada 3 syarat melekat pada seseorang. Yang pertama dia Islam. Yang kedua, dia hidup sampai akhir Ramadan. Pas terbenam matahari, dia masih hidup. Nah, kalau sebelum terbenam matahari dia sudah meninggal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Dia wajib zakat fitrah apabila masih hidup di hari terakhir Ramadan. Terbenam matahari dia masih hidup. Nah, yang ketiga, dia mampu mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, 3 ini syaratnya. Kalau ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan setiap jiwa itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, asal hidup di hari terakhir Ramadan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau dia mampu terhadap dirinya, maka dia wajib mengeluarkan terhadap dirinya. Lalu kalau anak-anaknya dan lain sebagainya, dikeluarkan oleh orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi setiap orang harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ini harus qut. Qut itu artinya adalah makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Nasi, beras. Maka yang dikeluarkan adalah beras. Berapa ukurannya? 1 sok. 1 sok. Nah, sok itu liternya orang Arab. Kalau di kita kira-kira 2,5 kilogram atau 3,1 sampai 3,5 liter beras. Dan itu sudah ditentukan oleh
Basnas. Jadi semua daerah itu bermacam-macam. Oke. Jadi yang dikeluarkan adalah kut, makanan pokok. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus makanan pokok. Oke. Lalu muncul pertanyaan, boleh nggak mengeluarkan zakat fitrah untuk tapi berupa uang? Berupa uang. Di dalam mazhab Hanafi boleh, tetapi di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Maka kemudian di kampung-kampung akan ada praktek si amil zakat menyediakan beras untuk dibeli oleh yang datang. Jadi yang datang bawa uang, kemudian dia beli beras, lalu berasnya baru diberikan sebagai zakat fitrahnya. Itu kalau di kampung-kampung. Tapi kalau mau lebih aman, saya sebenarnya lebih condong dengan pendapatnya Syekh Ali Jum'ah. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Zakat terbaik itu adalah zakat yang diberikan kepada orang lain yang orang itu sangat membutuhkannya. Maka kata beliau, kalau yang dibutuhkan oleh si penerima zakat itu adalah beras, maka afdol yang diberikan adalah beras. Tapi kalau yang dibutuhkan oleh si penerima zakat itu adalah uang, maka yang lebih afdol adalah uang. Nah, itu pendapatnya Syekh Ali Jum'ah. Dan saya lebih cocok dengan itu. Artinya, ya kan pada ujungnya, kalau seandainya si penerima zakat itu dia sudah punya banyak beras, lalu dikasih beras lagi, dikasih beras lagi, dikasih beras lagi, ujung-ujungnya beras itu dijual juga, jadi uang juga, ya. Karena yang mereka butuhkan uang untuk beli pakaian, untuk beli lauk, tidak lagi beras. Nah, jadi bagaimana dengan uang? Kalau kita mau pakai pendapat Syekh Ali Jum'ah, sah-sah dan boleh-boleh saja. Nah, kalau di MUI gimana? Boleh berzakat dengan uang? Boleh. Nah, berzakat dengan uang boleh. Basnas pun sudah menetapkan masing-masing daerah itu ketentuannya berbeda-beda. Ada yang 50.000, ada yang 45.000, ada yang 40.000. Tangerang Selatan berapa Ustaz Irwan? 40.000. Nah, tapi itu tergantung kepada makanan pokok yang kita makan. Kalau kita makanan pokoknya itu berasnya beras pulen yang harganya di angka 60.000, maka kita bayarnya 60.000. Tapi kalau kita yang beras kita berasnya cuman beras 30.000, ya yang dikeluarkan 30.000. Standarnya kalau Tangerang Selatan 40.000. Nah, itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diberikan hanya kepada 3 saja, bukan asnaf yang 8, 3 saja. Karena hadisnya ya, tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah itu diberikan adalah untuk memberi makan, menyenangkan hati orang fakir dan miskin di hari lebaran. Jadi zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin, tidak boleh kepada selain fakir dan miskin. Yang ketiganya amil yang mengumpulkan. Kalau amil berhak dapat.
Tapi kalau tidak amil, tidak berhak dapat. Jadi zakat fakir miskin. Selain dari itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada diberikan kepada masjid, nggak boleh zakat fitrah diberikan kepada masjid. Masjid posisinya adalah sebagai pengumpul zakat. Maka nanti masjid harus menyalurkan zakat tersebut, zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerima, yaitu fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah uangnya tidak boleh untuk pembangunan masjid, tidak boleh untuk operasional masjid. Harus diberikan kepada fakir dan miskin. Siapa yang fakir? Yang fakir adalah orang yang disebut dengan fakir ketika dia tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari walaupun setengah. Kebutuhannya sehari 100.000, mungkin karena anaknya 3 atau gimana. Penghasilannya kurang dari 50.000, itu orang fakir namanya. Lalu kalau seandainya dia kebutuhannya 100.000, penghasilannya di bawah 100.000 tapi di atas 50.000, maka itu disebut dengan orang miskin. Penghasilannya tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi yang lebih didahulukan yang mana? Yang lebih didahulukan yang fakir dulu. Kalau yang fakir sudah habis, baru pindah ke yang miskin. Maka dalam membagikan zakat fitrah, Pak Antono yang biasa membagikan zakat fitrah, itu nanti harus lihat benar-benar yang fakir dulu. Makanya yang paling mengerti itu harusnya adalah warga setempatnya, RT RW-nya lah yang paham. Oh ini beneran orang miskin. Oh beneran orang ini nggak punya pekerjaan. Oh ini beneran janda anak 3 tapi nggak punya suami nggak ngasih nafkah. Itu RT RW-nya yang paham. Maka kita harus datanya harus jelas. Jadi zakat fitrah itu diberikan kepada 3 itu saja. Fakir, miskin, amil. Amil mengumpulkan, nanti diberikan kepada fakir dan miskin. Amil bisa mendapatkan zakat fitrah? Bisa. Boleh dapat? Boleh. Berapa banyak? Berapa banyak Ustaz Irwan? 10%. Tapi aturan dalam Basnas itu 12,5%. Jadi dalam undang-undang tentang Basnas itu, amil boleh mendapatkan 12,5% atau 1/8 untuk operasional, untuk kebutuhannya. Makanya jangan bingung, jangan kaget ketika dulu kasus ACT itu penghasilan ininya bisa banyak, ya wajar, karena mereka berhak 1/8, 12,5%. Kalau mereka mengumpulkan zakat manusia itu 1 miliar, maka mereka berhak di angka 125 juta. Ya. Umpamanya pimpinannya bekerja sama dengan satu perusahaan. Perusahaan itu mengeluarkan zakat umpamanya 1 miliar. Maka ambilnya boleh ambil 125 juta. Tapi memang amil ini tidak bisa semua orang menjadi amil. Dia harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Makanya yang disebut amil itu apabila dia punya sertifikat amil
yang dikeluarkan oleh Basnas. Makanya setiap masjid belum tentu bisa menjadi amil. Kalau belum ada UPZ-nya, maka dia tidak disebut sebagai amil. Alhamdulillah masjid kita sudah ada sertifikat UPZ-nya, amilnya, maka kita boleh mengumpulkan zakat. Itu zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta. Nah, zakat harta ini tidak semua harta pun dikeluarkan zakatnya. Hanya ada beberapa harta saja yang dikeluarkan zakatnya. Kalau di dalam fikih yang dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Yang pertama al-mawasi namanya. Al-mawasi itu adalah binatang ternak yang berjalan. Ya. Kalau di dalam fikih itu unta, sapi, kemudian kambing. Ayam gimana? Ayam gimana? Sebenarnya ayam itu tidak tergolong kepada 3 ini. Tetapi kalau ayamnya 1 juta gimana? Atau 1000 ekor gimana? Wajib nggak zakatnya? Maka para ulama kemudian mengatakan tetap wajib zakatnya jika nanti kalkulasi dari harta tersebut sampai 85 gram emas. Tapi kalau yang 3 ini, onta, sapi dan turunannya, onta dan turunannya, kambing dan turunannya, itu ada aturannya tersendiri. Tapi selain dari 3 ini, kalau dia punya binatang, sebenarnya tidak wajib zakatnya, tetapi nanti bisa menjadi zakat malnya atau zakat perniagaan jatuhnya. Ya, kalau dia punya ternak ayam 1000 ekor, dia punya ternak burung, ya kalau dikalkulasikan harganya itu bisa di angka lebih dari 85 gram emas, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Ya. Yang pertama mawasi, yang kedua al-ausan, yang berharga. Apa itu? Emas perak. Emas perak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau bahasa kitanya barang berharga lah. Ya. Berikutnya az-zuru, buah-buahan. Ya. Az-zuru itu apa bahasa kitanya ya? Pertanian, bukan buah-buahan. Pertanian yang ditanam oleh manusia. Nah, nanti ada syarat-syaratnya, kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah, kalau az-zuru di dalam fikih itu ya, dia bisa berupa qut, makanan pokok. Harus makanan pokok. Makanya kalau di Arab itu kurma, kismis itu dikeluarkan zakatnya. Kalau di kita padi itu dikeluarkan zakatnya. Nanti ada ketentuannya. Lalu yang keempat as-simat, buah-buahan. Nah, ini juga ada zakatnya. Yang berikutnya urudut tijarah, barang perniagaan, itu dikeluarkan juga zakatnya. Dan yang terakhir rikas namanya, barang temuan. Nah, ini juga dikeluarkan zakatnya. Di antara semua itu, zakat mawasi, asman, zuru, simat, urudit tijarah rata-rata dikeluarkan 2,5%. Ya. Ausan, emas perak dikeluarkan 2,5%. Ya, urudit tijarah dikeluarkan 2,5%. Ya. Jadi harta perniagaan itu dikeluarkan 2,5%.
Kalau rikas itu dikeluarkan 20%. Kita menemukan harta karun, ya, maka itu dikeluarkan 20%. Nah, kalau mawati, asman dan thimar itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, mau kita bahas semuanya? Tapi kayaknya bahasan tentang onta, kemudian sapi kurang ya Pak ya. Hah? Kalau sedikit-sedikit saja. Umpamanya yang pertama kita bahas asman, emas perak. Ya, emas perak itu ya wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, syaratnya 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua dia milik yang sempurna. Jadi kalau emas peraknya hutang, nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga sampai senisab, sampai nisabnya. Berapa nisab emas perak? 85 gram emas. Ya, kalau perak berapa di sini? Berapa perak Ustaz Irwan? Jarang ya. Ya. Kalau emas itu ya 85 gram. Kalau perak itu kalau nggak salah di kitab ini nggak disebutin lagi. Nah, nanti kita cari. Yang keempat sampai setahun. Kalau nggak sampai setahun, maka belum dikeluarkan zakatnya. Jadi 4 syaratnya: Islam, milik yang sempurna, kemudian sampai nisabnya, sampai setahun, sampai haulnya. Jadi kalau nggak ada haulnya juga nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Itu zakat emas perak. Kemudian yang paling penting itu urudit tijarah. Ya, urudit tijarah itu juga sama. Ya, barang perniagaan. Barang perniagaan ini dinisbahkan juga kepada emas dan perak. Kalau keuntungan seseorang, harta perniagaannya, harta yang berkembangnya itu seharga emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini harus dipelajari, ya, karena ini wajib. Kapan haulnya? Bebas. Mau dikeluarkan setiap awal tahun boleh, mau dikeluarkan setiap Ramadan boleh. Ada orang yang lebih memilih saya mengeluarkannya sekali setahunnya pas di bulan Muharram, boleh. Ada yang mengeluarkannya pas Ramadan, boleh. Saya mau Ramadan saja, maka boleh. Nah, tapi poinnya jika 4 syarat tadi terpenuhi. Kalau dia berhutang banyak, dia tidak wajib berzakat. Bayar dulu hutangnya. Tapi hutang yang mendesak, bukan hutang KPR rumah. Kalau hutang KPR rumah itu nggak dihitung hutang. Kalau gitu nanti orang akan bilang, oh saya masih banyak hutangnya. Akhirnya nggak berzakat-zakat dia. Akhirnya nggak berzakat-zakat. Bukan hutang yang yang kalau hutang yang mendesak baru. Tapi kalau hutang yang nggak mendesak tidak dihitung. Ya. Itu urudit tijarah. Lalu kemudian thimar. Thimar itu buah-buahan. Di Indonesia buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya, iya, apa saja.
Semua buah-buahan bisa dikeluarkan zakatnya jika harganya mencapai 85 gram emas. Kita punya kebun duren. Penghasilan kebun duren itu ya sampai 85 gram emas, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya kebun mangga, penghasilannya sampai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya buah apa saja, tapi memang dulu di zaman Rasulullah tidak semua buah dikeluarkan zakatnya, hanya buah-buah tertentu saja. Tapi kalau banyak dan sampai nisabnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau emas 20 miskol, ya 20 miskol, zakatnya 2,5 gram. 20 miskol itu 85 gram, zakatnya 2,5%. Kalau perak itu 200 dirham, baru ingat. Kalau perak 200 dirham, ya kira-kira 595 gram perak. Ada yang 560, ada yang mengatakan 560 gram kalau nggak salah. Itu 200 dirham. Dikeluarkan juga sama 2,5%. Buah-buahan juga begitu. Kalau pertanian, nah itu berbeda. Kalau nisab pertanian itu 5 wasak namanya. Nah, wasak itu kira-kira 60 sak. 1 sak itu ya 1 zakat fitrah 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 60. Ya kalau di Indonesia itu kira-kira 1 ton itu dikeluarkan zakatnya. Kalau kira-kira di sini 653 kilo itu sudah, kalau 653 kilo beras itu sudah dikeluarkan. Kalau padinya 1 ton. Kalau padi itu 1 ton. Tapi kalau beras 653 kilo. Itu di dalam fikih al-Islami wa adlatu kalau nggak salah. Ya, 653 sampai 750-an. Itu harus kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat daripada yang disebut dengan zuru, ya, itu berbeda. Pertanian ini berbeda. Ya, kalau dia disiram dengan air yang ditimba sendiri, itu 10%. Tapi kalau yang ditimba dengan istilahnya dari langit, tada hujan, maka zakatnya 5%. Yang tada hujan 10%, yang diusaha sendiri itu 5%. Nah, jadi ini zakat yang memang perlu kita keluarkan. Nah, cuman itu saja. Lalu bagaimana dengan zakat profesi? Nah, zakat profesi ini berbeda. Nah, sampai sekarang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi ya, apapun itu, kita sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia, kita sepakat dengan ulama-ulama kontemporer, Syekh Ali Jum'ah, ulama-ulama Azhar, bahwa zakat profesi itu ada. Tetapi untuk orang yang penghasilannya sudah lebih, ya. Sejarah zakat profesi itu dulu memang ketika waktu itu, ya, diceritakan Zinedine Zidane, pemain bola Prancis, ya. Waktu itu beliau main di Juventus, mengirim surat ke Al-Azhar. Beliau ngirim surat. Beliau aslinya kan Maroko, ya, tapi sudah jadi Aljazair apa Maroko gitu?
Aljazair ya. Nah, terus sudah pindah ke Perancis. Nah, jadi warga negara Perancis lah. Nah, kemudian beliau yang ngirim surat ke sekian. Kalau nggak salah itu berapa miliar seminggu gitu. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Ada nggak zakatnya? Kalau dicari dari yang 6 ini, itu nggak ada, Pak. Dia bukan berniaga, dia bukan emas perak, dia bukan binatang ternak, dia bukan pertanian, ya kan? Dia bukan rikas, berarti nggak ada zakatnya dong. Kalau tidak ada zakatnya, wah luar biasa sekali. Orang yang bertani saja kita paksa mengeluarkan zakat. Masa orang yang dia luar biasa penghasilannya itu tidak mengeluarkan zakat? Maka kemudian baru dirumuskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi poin utamanya itu membuat disertasi tentang fikih zakat. Keluarlah kemudian zakat profesi. Makanya zakat profesi itu ada sampai sekarang dan diamini oleh hampir kebanyakan ulama. Tapi memang masih diperdebatkan karena di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya zakat profesi. Dikeluarkan jika penghasilan seseorang sudah dinisbahkan kepada emas dan perak lebih dari 85 gram selama 1 tahun. Jadi dinisbahkannya tetap kepada emas dan perak. Dan pesan saya, kalau kita zaman sekarang usahakan ya zakat emas dan zakat kita kalau bisa dikeluarkan pas Ramadan supaya bertambah-tambah amal kebaikannya. Selain memang kewajiban, kita mengeluarkannya di bulan yang baik, di bulan yang amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian zakat mal ini diberikan kepada siapa? Di dalam Al-Quran jelas diberikan kepada asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnas sabil. 8 asnafnya. Ya. Yang pertama orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, mu'allafati qulubihim. Kemudian riqab, budak sekarang nggak ada lagi. Kemudian gharim, orang yang terlilit hutang. Ya, terlilit hutang bukan terlilit hutang karena bisnis. Ya, kalau orang terlilit hutang karena bisnis itu lain masalah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, jalan Allah ini yang kemudian para ulama mengatakan masjid, sekolah, pesantren itu termasuk fi sabilillah. Kemudian yang terakhir ibnus sabil, ya, anak jalanan. Anak jalanan ini termasuklah mahasiswa yang membutuhkan, orang perantauan yang tidak tahu jalan pulang, dikasih ongkos, maka mereka termasuk ibnu sabil yang boleh dikeluarkan zakat mal kepada mereka. Jadi zakat mal boleh diterima oleh asnaf yang 8, sedangkan zakat fitrah diberikan kepada 3 orang saja, fakir, miskin, amil. Baik, kayaknya materinya kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Saya mau bertanya soal soal zakat dulu tadi ya, yang zakat hewan, ternak dan semuanya. Kalau saya lihat kecuali hewan, pertanian dan barang termuan yang dikeluarkan tuh semuanya adalah nilainya ya. Kayak misalkan buah-buahan, kita jual buahnya. Kita jual buahnya terus uangnya dizakatkan. Kan kalau hewan ternak kan hewannya. Iya. Kalau pertanian itu pertaniannya. Iya. Sedangkan kalau rikas itu adalah barangnya. Ya, jadi benar. Bukan dari uang nilainya tapi Atau barangnya. harga boleh. Iya. Kalau kecuali rikas masih bisa harganya ya. Bisa. Oke. Jadi kalau yang lainnya perniagaan itu pun berupa uangnya kan? Iya. Ya. Oke. Terus yang kedua tadi Ustadz bilang turunan unta. Turunan dari unta, misalkan sapi kan anak-anak sapi dan yang mirip-mirip sapi. Nah kemudian kalau sapi itu kerbau. Ya, betul. Kemudian ya kerbau turunannya paling. Kalau kambing kan domba, Kambing, domba, mungkin dan kalau lain yang sebagainya. di sana ada binatang seperti kayak apa? Kambing Kalau gunung. unta nggak ada turunannya. Kalau kuda dan keledai itu nggak boleh, tidak ada zakatnya. Kalau kuda dan keledai tidak termasuk kepada binatang yang ternak. Dia tunggangan. Unta itu kan bisa ditunggang juga sebenarnya. Apa? Unta kan juga binatang tunggangan. Iya, tapi diternakkan sama orang. Berbeda dengan kuda. Kuda itu tidak diternakkan. Oh jadi Dulu. Kalau onta itu diternakkan. Oke. Untuk makanan. Kalau kuda itu justru tidak diternakkan untuk makanan. Tapi boleh nggak makan daging onta? Makan daging kuda? Boleh. Dulu di zaman Rasul nggak boleh. Di zaman Rasul nggak boleh makan daging onta, makan daging kuda, Pak. Alasannya satu, dia bukan diternakkan, tapi dipakai untuk berperang. Makanya nggak boleh dimakan. Tapi kalau kemudian ketika Islam sudah berjaya, maka kuda ini boleh dimakan, tapi tidak sebagai makanan yang sering dimakan, seperti onta, sapi dan kambing. Kalau dia seperti itu, orang nanti pada makan kuda semua. Jadi berbeda, kuda itu berbeda dengan onta. Kalau seandainya dia punya kuda yang banyak, maka poinnya nanti dia masuk kepada harta yang dinisbatkan kepada emas dan perak. Nah, satu lagi zakat profesi itu kan dinisbahkan ke emas ya. Ya, emas perak. Kalau nggak salah sekitar, kalau saya hitung nih 3,7 saya hitungannya 1 dinar dikali 20. Karena setahu saya 20 dinar itu sama dengan 20 miskal. 85 gram emas. 80 ya. Ya, 20 dinar itu 85 gram emas. Iya. Kalau dikalikan jadinya 74 juta. Ya, 74-75 juta nisabnya. nisabnya. Nah, kenapa nggak ke perak? Perak itu kan kalau nggak salah 200 dirham. 200 dirham dikali 2,975 sama dengan 595 gram. 1 gram perak itu 65.000 atau 60.000. Kalau di ini jadi 12 atau 13 juta. Ya, mungkin kalau untuk yang zakat profesi cocok yang itu, Tat. Kalau menurut saya ya, gaji 12 juta atau 13 juta per bulan sudah harus mengeluarkan zakatnya. Sedangkan kalau pakai emas, dia gaji 7 juta harus mengeluarkan zakatnya. Kenapa tidak ke dirham gitu? Ya, dirham untuk yang sebulan sekali. Kalau yang emas itu kan dihitung setahun, 74 juta dibagi 12, jadi sekitar 7 juta. Bagi yang gajinya sudah di atas 7 juta sudah harus mengeluarkan zakat. Sementara saya lihat kalau orang gaji 7 juta tuh masih kurang, betul. Kalau dirham? Kalau dirham 12 juta. Dengan nisab dirham, kan nisabnya tuh 595 gram atau 200 dirham. Itu anggaplah kira-kira 560 lah gram. Dia 12 kali juta kali harga dirham. Harga dirham tuh kalau nggak salah 65.000 atau 60.000. Masa, Pak? Saya lihat di Gerai Dinar. Geraidinar.com itu kan orang yang dia suka jual
Sebenarnya harga dirham 200 dirham itu dengan 85 gram dinar itu hampir sama harusnya. Enggak, Tat. Beda, Tat. Beda banget. Jauh beda ya? Jauh beda. Saya tidak begitu paham berapa harga dirham ya. Tapi poinnya sebenarnya dari sejauh yang saya pelajari, harga dirham dan 200 dirham itu dengan 20 dinar itu tidak jauh berbeda harganya. Beda. Beda, Tat. 1 dinar 3,7 juta. 1 dinar 3,7 juta. Karena ini poinnya, kita nggak ngitung harga dinar dirham, Pak, tapi harga dari emas perak. Karena dinar itu dinar emas ya, Tat. Dinar emas itu karena setiap dinar itu juga harganya beda-beda. Enggak juga sih, Tat. Kalau jadi umpama nih, Pak, dinarnya orang Indonesia itu tidak sama dengan dinarnya orang Arab. Berbeda. Dinar yang dikeluarkan oleh PT di Indonesia itu banyak yang jual dinar. Ada yang di Depok tuh saya lupa aja. Terus ada juga yang emas yang lain yang mengeluarkannya. Itu harganya berbeda. Walaupun dihitungnya sama-sama 1 dinar. Makanya ini agak rumit kalau kita hitungnya poinnya dinar. Jadi jangan hitungnya dinar, tapi hitungnya gram emas. Kalau gram emas itu bisa nemu, umpama 85 gram emas dikali berapa 1 gram sekarang? 900.000 ya, atau 1 juta. Kalau 900.000 maka berarti ya di angka 75 jutaan. Nah, kalau kita hitungnya dirham, maka kira-kira 560 gram perak. Nah, 1 perak berapa sekarang? Kalau nggak salah itu di angka 200 sampai 400.000. 1 gram. Iya, perak. Makanya harganya hampir sama antara dinar antara emas dengan perak, tidak jauh berbeda. Jadi makanya dinisbatnya kepada emas dan perak karena harganya hampir terus sama. Jangan kita berpatokan kepada dinar sama dirham, karena dinar sama dirham kadang setiap negara itu berbeda-beda harga dinar dan dirhamnya. Nah, apalagi dikeluarkan oleh PT-PT yang berbeda, perusahaan-perusahaan yang berbeda. Oke, nanti saya coba baca lagi, Tat. Siap, nanti kita diskusikan lagi setelah ini. Masih ada? Oh ya, silahkan Pak. Ustadz Irwan biasanya mau nanya beliau. Ini Tat, kalau kita sampai lupa bayar zakat, apa yang harus kita laksanakan, Tat? Karena apa? Ini perlu kita ingatkan pada jamaah dan mungkin lingkungan warga sekitar. Karena tahun ini kan kemungkinan besar banyak yang mudik dengan cepat. Nah, takutnya di sini belum bayar zakat, lalu pas mudik di kampung halaman sudah asik dengan keluarga, akhirnya pas Allahu Akbar sholat Id ternyata lupa belum bayar zakat. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan untuk biar bisa jamaah itu untuk segera bayar zakatnya? Mungkin itu, Tat. Pertama kita bahas, ini zakat fitrah ya Pak ya, artinya zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau seandainya tidak dikeluarkan tanpa uzur yang diperbolehkan oleh syariat, tentu menjadi dosa dan haram. Maka karena itu kita harus wanti-wanti keluarkan dulu zakat fitrahnya. Waktu bayar zakat fitrah itu ditentukan mulai dari awal Ramadan sampai sebelum naik mimbar khatib pas Idul Adha.
panjang waktunya. Maka jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, zakat fitrah itu tidak sama seperti sholat, ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa ya dia bisa diqadha. Nah, tapi pendapat yang paling utama, zakat fitrah itu tidak bisa diqadha. Kalau waktunya sudah berlalu, maka dia tidak dihitung lagi sebagai zakat fitrah. Dosa. Nah, maka wanti-wanti. Nah, jadi perlu disampaikan. Nah, lalu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ustadz Irwanto, di mana kita mengeluarkan zakat? Di kampung halaman kita atau di tempat kita tinggal? Jawabannya adalah afdolnya menurut Imam Syafi'i, kita berzakat di mana kita tinggal, bukan di mana kampung kita. Kecuali tidak ada lagi yang berhak menerima zakat di mana kita tinggal, di mana kita usaha. Jadi kalau kita tinggal di Geraha Bunga, kita tinggal di Tangerang Selatan, maka zakatnya dikeluarkan di sini. Ya, dikeluarkan di sini. Nah, boleh nggak dikeluarkan di kampung? Ya, kalau seandainya sudah tidak ada yang berhak di sini, boleh. Rasulullah itu dulu kampungnya Mekah, pindah ke Madinah. Ketika kewajiban zakat ada, maka beliau mengeluarkan zakatnya di Madinah, tidak pernah beliau kirim ke Mekah. Jadi poinnya, di mana kita tinggal, di sana kita berzakat. Oke. Nah, kalau masalah zakat fitrah tadi, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak wajib diqadha, nah, tapi sebagian yang lain mengatakan tetap wajib dibayar walaupun nggak dihitung zakat fitrah. Hah? Dihitungnya tidak zakat fitrah, tapi tetap harus dibayar. Nah, jadi kalau seandainya udah Idul Adha, kita ternyata belum bayar zakat fitrah, ya kita tetap bayar langsung, segera, fauran kalau bahasa fikihnya, segera kita bayar, walaupun itu dihitung tidak lagi sebagai zakat fitrah. Karena itu berkaitan dengan hak anak Adam, orang lain. Nah, maka wanti-wanti kalau bisa dibayar sebelum sholat Id. Nah, kalau ragu-ragu 2 hari sebelum itu udah bayar. Oke, ada lagi? Pertanyaan ini nggak berasal ke zakat, tapi ke arah riba ya. Karena mungkin dalam pertanyaan saya ini ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Belum, kurang kedengeran. Mengenai riba. Riba. Oh. Jadi katakanlah kalau yang pernah saya baca, kalau hukum itu nyimpen uang di bank itu masih dalam perdebatan ulama. Tapi kalau misalnya kita minjem uang dari bank terus dikenakan bunga, nah itu riba. Bagaimana? Kalau saya masih apakah ini benar riba? Apakah bukan riba? Itu saya masih berkecamuk dalam pikiran. Soalnya nanti ada berhubungan juga dengan koperasi simpan pinjam, di mana koperasi itu kalau kita minjem duit pasti ada bunga kan? Pasti ada bunga itu.
Nah, saya belum pernah lihat koperasi yang istilahnya nyimpen minjem duit tapi kita bagi hasil, belum pernah sih, nggak tahu di tempat lain. Nah, kalau nyimpan uangnya mungkin masih ada perdebatan, tapi kalau minjem uangnya itu gimana, Tat? Nah, riba lah, karena waktunya panjang bahas riba ini. Tapi poinnya yang perlu kita pahami bahwa ya, bunga bank itu sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Bank itu ada dua, ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau bank syariah halalan thayyiba, ini sudah ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah, yang bertanggung jawab dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Isinya para ulama, para kiai. Di Indonesia sekarang ketua DSN itu adalah Prof. Kiai Ma'ruf Amin. Jadi semua bank syariah di Indonesia itu, koperasi syariah, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan syariah, semuanya ada DPS-nya, namanya Dewan Pengawas Syariah. Makanya semua transaksinya harusnya halal. Kalau ada transaksi-transaksi yang bermasalah, itu hanya oknumnya saja. Nah, kita nggak tahu oknumnya banyak atau sedikit. Yang kedua, kalau bank konvensional, ya, bank konvensional itu masih diperdebatkan oleh para ulama sampai hari ini. Nah, walaupun kebanyakan mengharamkan, tapi di Mesir ada mantan Grand Syekh Al-Azhar yang lama, almarhum Syekh At-Tantawi, itu beliau menghalalkan bank konvensional. Alasannya apa? Karena ada taradin di antara yang peminjam dan yang dipinjamkan. Lalu beliau mengatakan juga bahwa bank itu butuh kepada operasional. Jadi kenapa tidak? Beliau mengatakan justru orang Islam tidak berkembang ketika tidak mau meminjam kepada bank. Bisa jadi ini diucapkan beliau karena waktu itu bank syariah belum populer seperti sekarang. Kalau sudah populer bank syariah seperti hari ini, yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional di mana-mana ada, maka bisa jadi wallahu alam, bisa beliau mengharamkan juga wallahu alam. Tapi poinnya, sebagai orang Islam, pindahlah ke bank syariah yang sudah pasti halalnya. Kalau seandainya transaksi-transaksinya yang bermasalah, biarkan ulama-ulamanya yang menanggung dosanya, mereka yang bertanggung jawab. Biarin DPS itu yang menanggung dosanya, mereka yang mensahkan tentang transaksi-transaksi yang ada di bank syariah ataupun koperasi syariah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan koperasi? Sama, Pak. Koperasi juga harus syariah. Tidak ada bunga sama sekali. Ada. Saya termasuk salah satu pembina koperasi. Jadi DPS sebuah koperasi, Dewan Pengawas Syariah sebuah koperasi. Transaksinya tidak ada bunganya sama sekali. Pinjam 2 juta, bayar 2 juta. Lalu bagaimana koperasi itu bisa berjalan? Dengan uang dari anggotanya. Lalu biasanya sebelum meminjam dikenakan namanya biaya administrasi, bukan bunga. Minjam 2 juta, biaya administrasinya itu 50.000 umpama. Setiap koperasi berbeda-beda, ada yang 100.000, tapi dibayar di awal. Nah, jadi saya mau minjam
ya. Lalu untuk biaya administrasi, pengurusan dan lain sebagainya, Bapak bayar 100.000 ya. Oh ya, siap. Oh ya udah, ini dibayar 100.000. Setelah dibayar uang administrasinya, dikeluarkanlah pinjaman buat dia 2 juta. 2 juta ini silakan Bapak cicil. Tidak ada bunga sama sekali. Yang 100.000 di awal itu bukan bunga, tapi administrasi. Sama aja kan sebenarnya. Jadi bedanya memang begitu, Pak. Nah, bagaimana umpama nih, bank. Kalau bank syariah dengan bank konvensional beli rumah, contoh nih. Kalau kita beli rumah, kalau ke bank syariah, saya mau beli rumahnya Pak Unggul, orang ketiganya bank. Saya bilang sama bank, bang, saya mau beli rumahnya Pak Unggul, ya kan? Lalu orang bank akan bilang sama Pak Unggul, rumahnya dijual Pak, dijual. Berapa harganya? 500 juta. Bank akan beli rumah Pak Unggul 500 juta. Lalu kemudian bank ini jual ke saya, harganya berapa? Ya, apa kata orang bank? Harganya 800 juta, boleh dicicil 10 tahun. Ya kan? Jadi dia jadi wakil. Dia beli 500, dia jual ke kita 800, tapi dicicil selama 10 tahun. Bapak mau? Oh ya, oleh mau. Ya udah, dihitunglah 800 juta bagi 10 tahun. Itu cicil tiap bulan begitu. Kalau bank konvensional tidak begitu sistemnya. Kalau bank konvensional, saya mau beli rumahnya Pak Unggul, saya nggak punya uang, saya pergi ke bank, ya kan? Akhirnya orang bank nalangin buat bayar itu. Nanti dikenain bunga. Itu masalahnya. Kalau bank syariah nggak dikenain bunga, tapi dia udah jelas keuntungan bagi dia 300 juta, Pak. Kalau bank konvensional itu keuntungannya kadang bisa kurang malah dari itu, kadang bisa lebih. Makanya hampir sama aja dong, Ustaz. Iya, tapi akadnya berbeda. Akadnya berbeda. Itu bedanya. Makanya kita sebagai orang Islam, ya, kalau bisa pindah ke bank syariah, mari kita sama-sama besarkan bank syariah. Jadi kalau riba ini panjang penjelasannya, nanti insya Allah di lain waktu kita bahas. Baik, terima kasih banyak waktu yang memisahkan kita. Insya Allah di lain waktu kita sambung. Poinnya, harapan kita mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maksimalkan sebaik mungkin, jangan sampai ada waktu yang sia-sia, ya. Lebih banyak pegang Al-Quran, lebih banyak pegang tasbih, sholat 5 waktunya lebih rajin ke masjid, tarawihnya jangan pernah bolong, puasanya lebih dijaga. Mudah-mudahan dengan begitu kita dapatkan ampunan Allah di bulan ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Maafkan segala kesalahan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.